चंद्रलेखा जब जब तुझको देखा मुड़ मुड़ के ना देखा. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film dengan judul Gentleman. Film yang dibintangi oleh Sirat Malhotra yang bercerita tentang seorang anggota tim khusus militer yang memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya demi bisa menjalani hidup dengan normal. Namun sebelum menonton keseruan review film ini, tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review film dari saya. Dan bagi bos-bosku yang belum subscribe, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan review lengkap berikut ini. नाम क्या है? गौरव. गौरव कपूर. तरफ मूव कर रहे हैं. Kanebo nih bos, bukan Tete Mendoan. गौरव कपूर. Tapi ternyata Gorav adalah tidak seperti apa yang kita bayangkan. Setelah mendapatkan file yang kolonel inginkan, Rishi dikejutkan dengan sebuah tembakan yang menewaskan Gorav. Rishi yang melihat Yakub telah menembak Gorav protes kenapa ia harus menghabisi Gorav jika file yang diinginkan kolonel sudah mereka dapatkan. इसको मारने की क्या जरूरत थी? क्योंकि यही ऑपरेशन था. कर्नल ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि कर्नल जानता है कि तेरी में किसी की जान लेने का कोई. Lalu mereka pun pergi dengan sebuah mobil. Dalam mobil, Yakub menghubungi kolonel untuk memberitahukan bahwa misi telah selesai dengan file berada di tangannya. Kolonel menjawab agar Yakub segera menyelesaikan misinya, yang ternyata misi tersebut adalah untuk menghabisi Rishi. Rishi yang sudah curiga melakukan perlawanan yang membuat perkelahian dan tembak-tembakan terjadi dalam mobil. Lalu Rishi yang berhasil kabur dengan membawa data tersebut terus dikejar-kejar oleh Yakub dan anak buahnya. Hingga pada suatu ketika Rishi yang ingin lompat tertembak di punggungnya yang membuatnya jatuh dari atas. Tapi ketika Yakub mencarinya, ternyata Rishi tidak berada di tempat di mana ia terjatuh. Sementara itu, Gorav yang ini sedang melakukan pertemuan untuk presentasi produknya dengan kliennya. Setelah berhasil mencapai kesepakatan, Gorav pun langsung naik taksi untuk menuju bandara dan kembali ke kota Miami. Great doing business with you. Great, thank you sir. Airport please. Kemudian Rishi yang selamat melihat bahwa data yang diinginkan kolonel telah rusak karena menyelamatkannya dari tembakan Yakub. Merasa posisinya terancam oleh kolonel, Rishi menelpon Deputi NSA yang waktu itu menemuinya dengan mengatakan bahwa data yang ternyata berisi bukti kejahatan kolonel telah rusak. Dan gobloknya setelah mengetahui bahwa bukti untuk menjerat kolonel rusak, sang deputi mengatakan jika sebaiknya Rishi segera meninggalkan India karena mereka tidak bisa membantu Rishi terhindar dari kejaran kolonel dan timnya, dan berkata maaf karena Rishi harus menghadapi masalah itu sendiri. Kemudian Rishi menelpon kolonel dan mulai mengancamnya bahwa jika kolonel tidak membebaskannya,
maka drive yang berisi bukti kejahatan kolonel akan bocor. आपके लिए बहुत किया मैंने, अब खुद के लिए करूंगा. I will hunt you down, Rishi. इस ड्राइव में जो इन्फॉर्मेशन अगर वो बाहर निकल गई तो गुड बाय करना. Mendengar itu, kolonel memerintahkan pada timnya untuk mencari Rishi yang diperkirakan akan meninggalkan India. Kolonel menginginkan agar mereka bisa mendapatkan data itu dan segera menghabisi Rishi. और इस बार ऋषि बचना नहीं चाहिए. Kemudian Rishi mulai mengacak-acak tas milik Gorav yang tewas dan mengunjungi hotel di mana ia menginap untuk mendapatkan data-data tentang Gorav. Setelah mendapatkan data Gorav, Rishi pun mulai mengubah dan menyamar menjadi Gorav agar bisa pergi tanpa diketahui kolonel dan timnya. Hi, I'm Gaurav from Miami. Welcome back to Miami, sir. Have a nice day. Sementara itu, Gorav yang ini sedang berada dalam sebuah taksi menuju ke bandara. Di perjalanan, sang driver bertanya pada Gorav apakah ini pertama kalinya Gorav pergi ke India. Gorav menjawab bahwa 5 tahun yang lalu dia pernah berada di sini. Sementara itu, Rishi yang menyamar menjadi Gorav berhasil meninggalkan India untuk pergi ke Miami. लाइफ में सबको दूसरा मौका नहीं मिलता. Luckily मुझे मिल गया. Disinilah kita baru tahu bahwa Rishi adalah kehidupan masa lalu Gorav. Yang berarti Rishi dan Gorav ternyata adalah orang yang sama. Hanya saja kita dibuat bingung oleh plot cerita film ini. Kemudian alur cerita kembali ke awal, di mana ketika ada sebuah mobil yang berjalan mundur dengan sendirinya, yang kemudian menabrak taksi yang ditumpangi oleh Gorav. Ternyata kejadian tabrakan itu diketahui oleh anak buah kolonel dan dilaporkannya bahwa mereka telah melihat Rishi berada di kota Mumbai. Tak sampai di situ, mereka pun berhasil menanyakan pada sang driver kemana ia mengantar Rishi. Mendengar berita itu, kolonel menyuruh Yakub untuk mencari Rishi ke Miami dan mulai menghubungi teman mereka di Miami yang bernama Jignesh. Yang seketika Jignesh menyebarkan foto Rishi pada preman-premannya untuk menemukan Rishi. ऋषि नाम का छोकरा है याकूब भाई को जीवतो alive. Lalu di kantor, Kavya meminta Gorav untuk mengantarnya pergi ke bandara menjemput emak dan bapaknya yang ingin berlibur di Miami. Dalam perjalanan pulang dari bandara, emak dan bapak Kavya terkesan dengan Gorav yang masih muda tapi sudah memiliki mobil dan rumah sendiri, yang membuat Gorav menjadi kriteria menantu idamannya. Dalam pembicaraan mereka, Gorav menawarkan pada ortu Kavya untuk main-main ke rumahnya. Kavya yang curiga dengan rencana sang emak berusaha menolaknya, tapi emaknya berkata bahwa mereka akan menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Gorav. और कुछ बातें भी करनी थी. वो थोड़ा मुश्किल होगा गौरव. आएंगे बेटा आएंगे. Ketika dalam perjalanan pulang setelah mengantar Kavya dan ortunya, salah satu anak buah Jignesh melihat Rishi yang sedang berada di pom bensin. Dia pun menelpon pada Jignesh dan mengikuti Rishi sampai ke rumahnya. Pria gendut ini pun langsung menunjukkan foto Rishi yang dikirim Jignesh sambil menodongkan pistol yang dibawanya. Lalu di dalam rumah, untuk mengalihkan perhatian, Rishi memberikan pada si pria makanan. Ketika sedang menikmati, Rishi pun langsung memukulnya dengan panci, yang membuat si pria gendut menjadi pingsan. Gorav yang sedang bingung bagaimana menangani pria gendut tersebut tiba-tiba dikagetkan dengan keberadaan Dixit yang sudah menjadi tawanan si pria gendut. Setelah memberikan kode pada Dixit, Dixit pun berhasil melepaskan dirinya. Melihat Dixit terlepas dari tangannya, si pria mencoba mengambil pistolnya yang tercecer di lantai. Dixit pun melompat untuk mencoba menghalangi si pria gendut itu. Tapi seketika pistol pun meletus yang membuat si pria gendut tersebut tewas tertembak sendiri. Melihat si pria gendut tewas, Dixit menjadi panik karena ketakutan. Gorav mencoba menenangkannya dengan menampar wajah Dixit dan mulai membereskan bekas darahnya. Ketika sedang membersihkan darah di lantai, tiba-tiba emak dan bapak Kavya datang untuk melihat-lihat rumah Gorav yang waktu itu Gorav tawarkan. Shit, police. कितनी पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ.
ये है डाइनिंग रूम. यहाँ का सारा फर्नीचर पॉटरी बैंक से है. Setelah melihat-lihat mewahnya rumah Goraf, Mak Kavya menjadi lebih bersemangat untuk menjadikan Goraf sebagai menantunya. तुम बोलो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ. काव्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे लगता है उसके मेरे बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन है. मुझे रिश्ता मंजूर है. I knew it. Setelah kepergian emak dan bapak Kavya, Dikshit yang masih stres bertanya pada Goraf, kenapa kejadian tewasnya si pria gendut tidak membuat Goraf menjadi panik dan mulai mencurigai Goraf bahwa dia sudah biasa melakukan semua itu. Setelah kepergian Dikshit, Goraf membungkus mayat si pria gendut dan memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya sendiri dan bermaksud untuk membuangnya lain hari. Lalu tiba-tiba datanglah Yakub berserta anak buahnya, yang kemudian mereka pun masuk dan mengobrol dalam rumah. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba Kavya datang untuk memarahi Goraf tentang pembicaraan Goraf dengan emaknya tempo hari. Melihat kedatangan Kavya, salah satu anak buah Yakub memukul Goraf dengan vas bunga yang membuat Goraf menjadi pingsan. Dan akhirnya Goraf dan Kavya pun menjadi tahanan mereka. हमारे बीच में बातें. Ketika mereka berdua di borgol, Kavya yang masih menganggap Goraf adalah pria culun yang tidak bisa apa-apa mulai polontong dengan mengatakan bahwa Goraf harus tetap tenang karena ada dia di sampingnya. Dan Kavya berjanji akan membebaskan Goraf sambil mencoba melepaskan borgol dari tangannya. Lalu Goraf berkata bahwa itu bukan gelang yang dengan mudah dapat dilepaskan sambil menengok ke arah nenek Kavya. Tapi jangan ngeres dulu. Di sini Goraf bukan sedang mimik susu, melainkan dia sedang berusaha mengambil sebuah besi yang ada di kalung Kavya. Lalu dengan keahliannya sebagai mantan tim khusus militer, Goraf pun dengan mudah melepaskan borgol yang ada di tangan mereka. Hal tersebut membuat Kavya kaget dengan kebiasaan Goraf. Kemudian di tengah pelariannya, Goraf melihat beberapa anak buah Jagdish. Goraf pun mulai menghajar mereka yang membuat Kavya semakin penasaran. Setelah berhasil menghajar beberapa anak buah Jignesh, Goraf dan Kavya berhasil kabur dari tempat itu dengan sebuah mobil yang terkunci. Lagi-lagi cara Goraf membuka dan menyalakan mobil tersebut membuat Kavya kaget dan mengatakan bahwa dia tidak ingin ikut Goraf jika ia tidak mau menceritakan siapa sebenarnya dirinya. जल्दी बैठो. No. पहले बताओ ये हो क्या रहा है गौरव? Goraf pun berjanji akan menceritakan tentang dirinya setelah mereka pergi dari tempat itu. Kemudian di rumahnya Kavya menjadi terkejut dengan cerita Goraf antara senang dan takut bercampur aduk. Takutnya karena dia mengetahui bahwa Goraf sudah terbiasa menghabisi seseorang. Senangnya adalah Goraf yang Kavya anggap perfect dan culun ternyata bisa melakukan semua apa yang menjadi kriteria cowok idamannya. Melihat kepanikan Kavya, Goraf berkata bahwa dia selama ini menyembunyikan identitasnya hanya karena tidak ingin Kavya menjauh darinya. Dan Goraf bercerita bahwa dia hanya ingin merubah masa lalunya yang ia anggap kelam dengan berubah menjadi pria normal yang memiliki sebuah rumah dan keluarga. बस अपना घर चाहिए था यार और अपनी एक फैमिली. Kemudian Kavya dibuat semakin terpana ketika melihat tubuh Goraf yang atletis dan penuh tato, yang akhirnya membuat Kavya merelakan sesuatu yang enak dalam dirinya itu diberikan pada Goraf. Kemudian Goraf membangunkan Kavya yang tertidur karena kelelahan sehabis olahraga malam. Goraf berkata bahwa mereka harus segera meninggalkan rumah Kavya karena pasti Yakub dan teman-temannya akan datang mencarinya. Kemudian di tengah hujan, Goraf menyuruh Kavya untuk pergi karena dia ingin mencoba berdiskusi pada Yakub
Karena menurut Gorav, dia tidak bisa terus lari. Untuk itu, dia harus menghadapinya. मेरी बात ध्यान से सुन वो डेटा पाने का एक और तरीका है Di markas Cygnus, Rishi mulai menceritakan tentang drive yang berisi data bukti kejahatan kolonel. Tapi dikarenakan data tersebut telah rusak, Gorav mengatakan bahwa data tersebut bisa diperoleh lagi di perusahaan di mana Gorav asli bekerja. Dan mereka pun mulai merencanakan untuk mengambilnya. नॉकऑफ टावर में 60 फ्लोर्स हैं और सर्वर रूम 36 फ्लोर पे है रूफ से सर्वर रूम तक कैसे पहुंचना है वो तू मुझ पे छोड़ दे ये डेटा मैं तुझे ला दूंगा पर इसके साथ क्या करना है वो तू डिसाइड करेगा. Tapi sebelum melaksanakan misinya, Rishi yang tahu bahwa Kolonel dan Yakub adalah orang yang licik yang tidak bisa menepati janji mulai merencanakan sesuatu. ऋषि यूनिट X. Di tengah rencananya, Rishi bertemu dengan Dixit yang mengatakan bahwa setelah kejadian tewasnya pria gendut itu, dia menjadi sosok yang pemberani dan mulai menemukan sensasi dalam hidupnya dengan kekerasan dan meminta Gorav untuk mengajaknya dalam misinya. Melihat semangat Dixit, Gorav pun memberikan sebuah tugas padanya. तू खाली बोल I'll be ready. I want the bloody thug life, यार. Just give me a chance, please. I can kill for you. Misi pencurian data pun dimulai. Rishi dan timnya menyamar sebagai tim maintenance agar bisa masuk ke sana. Dengan keahliannya, Rishi pun berhasil masuk dalam ruangan dengan memecahkan kaca jendela. याकूब आमिन. Namun ketika Rishi mulai mengopi data yang diinginkan, sinyal di server penjaga mendapat peringatan yang membuat para penjaga mendatangi ruangan di mana Rishi berada. Menyadari dirinya telah ketahuan dan tidak bisa lari, mau tidak mau Rishi pun melawan mereka. याकूब मैं रूफ तक नहीं पहुंच पाऊंगा. What? Keep your hands where we can see them. Hey. Lalu Rishi yang berhasil lolos dengan melompat dan bergelantung pada rantai sebuah kren berhasil kabur dengan Kavia yang sudah siap dengan mobilnya seperti yang sudah mereka rencanakan. Sesampainya di rumah, Rishi yang sudah yakin bahwa Yakub tidak akan melepaskannya setelah mendapatkan data itu, menjalankan rencananya bersama Kavia. Kavia yang juga merasa tertantang dengan keseruan permainan Rishi, menyambut dengan semangat. तो सिग्नल क्या है? I'll whistle. What am I, a dog? Let's roll. Let's rock and roll. I think whistle ठीक था. कोई शर्म नहीं है. So the signal is? Selang beberapa saat, datanglah Yakub dan anak buahnya. Benar saja, ketika sudah mendapatkan data itu, Yakub mulai menodongkan pistolnya pada Rishi. Sambil menunggu kedatangan kolonel ke rumah Rishi, Yakub pun merusak semua barang-barang di rumah Rishi. याकूब एक टुच्ची हरकत मत कर. Time भी तो पास करना है. Lalu dengan aba-aba dari Rishi, Kavia pun datang. Layaknya peran Lara Croft di film Tomb Raider, Kavia pun mulai menembaki Yakub dan anak buahnya. Help! वरना तू अपने साथ उस कबूतरी को भी ले डूबेगा.
Setelah berhasil memenangkan pertempuran, Rishi yang sudah merencanakan sesuatu dengan Kavya dan Dixit tidak menghabisi Yakub, melainkan menyuruh Yakub dan sisa anak buahnya untuk pergi. Lalu di tengah perjalanan, Yakub dan kawan-kawan mulai curiga, kenapa Rishi melepasnya setelah ia memberikan data itu. Yakub pun memeriksa isi data dalam drive itu melalui ponselnya, dan benar saja drive itu tidak berisi data apapun, alias kosong, yang membuat mereka berniat putar balik untuk kembali ke rumah Rishi. इसकी खाली है। Kemudian Rishi mulai menelpon Dixit karena sekarang gilirannya untuk beraksi. Dixit yang sudah siap dengan mobilnya berencana menabrak mobil yang Yakub tumpangi untuk memberikan perhatian pada polisi yang biasa nongkrong di toko donat langganan Rishi pada saat jam makan siang. So sorry sir. अरे देसी. Sorry भाई जरा. Hey, is everything okay here? Melihat adanya kecelakaan mobil membuat polisi pun mulai berdatangan ke TKP. Lalu pada saat polisi mulai menanyai tentang kecelakaan itu, Rishi menelpon HP si pria gendut yang mayatnya ia taruh dalam bagasi, yang membuat polisi mengetahui ada mayat dalam bagasi mobil yang Yakub tumpangi. Tembak-tembakan pun terjadi. Dan akhirnya Yakub pun tewas ditembak oleh polisi. Kemudian kolonel yang sudah berada di rumah Rishi mendapat telepon dari Rishi yang menanyakan kenapa kolonel masih saja memburunya walaupun Rishi sudah menjauh dari dunianya. Lalu sambil mengucapkan selamat tinggal, tiba-tiba TV dalam rumah Rishi menyala, yang berarti bom meledak di rumah Rishi yang akhirnya menewaskan sang kolonel. कुछ पुरानी यादें और ये दो नए पासपोर्ट्स। एक और बात, कोई जल्दी नहीं, सोच लो। सीट बेल्ट प्लीज।